wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Kartika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembuktian pernyataan matematika dalam bentuk ketidaksamaan. Nah, jadi induksi matematika juga bisa dipakai untuk membuktikan pernyataan dalam bentuk ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaannya itu sendiri berarti kalimatnya atau pernyataan matematika yang mengandung simbol pertidaksamaan seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, untuk langkah pembuktiannya ada yang sedikit berbeda sama yang sebelum-sebelumnya atau sama yang bentuk barisan dan juga bentuk keterbagian. Nah, kalau yang pembuktian untuk bentuk ketidaksamaan, bedanya untuk langkah pertamanya kan biasanya P1 di mana N-nya diganti sama 1. Nah, yang ini kita pakainya PN0. Biasanya kan PN ya. Ini PN0. Jadi maksudnya biar beda aja, ada N0-nya. Nah, di mana PN0-nya kita mau buktikan benar untuk N sama dengan N0 gitu. Nah, terus yang kedua, langkah yang kedua seperti biasa sebenarnya kita asumsikan bahwa PK benar. Nah, tapi karena N-nya N0 jadi benar untuk K lebih besar sama dengan N0 gitu. Nah, setelah kita mengasumsikan PK benar, baru kita buktikan P K plus 1-nya benar. Nah, contoh untuk pernyataannya atau contoh soalnya, misalkan di sini ada buktikan pernyataan N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Nah, N0 yang dimaksud itu biasanya ada di belakangnya. Misalkan di sini untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Berarti N0 yang dimaksud itu adalah si angka 4-nya. Karena kita mau membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk setiap N-nya yang lebih besar dari sama dengan 4. Jadi kita mulainya dari N-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau misalkan di sininya di soalnya itu lebih besar dari sama dengan 3 atau lebih besar sama dengan 6, berarti kita ngikutin dari awalnya dari situ. Atau N0-nya adalah si angka yang ditunjukin sama petunjuk soalnya gitu. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Nah, kita mau membuktikan pernyataan N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Nah, ini kan berarti kita mau membuktikan pernyataan ini tuh benar untuk N-nya itu dimulai dari 4. Nih, kalau misalkan di pernyataannya atau soalnya itu lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengannya. Nah, berarti kita mulai N-nya itu atau N0-nya itu dari 4. Tapi kalau misalkan N-nya itu di sini untuk setiapnya itu N lebih besar dari 3 gitu. Berarti kan tidak termasuk 3 kan, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti kita mulai N0-nya itu adalah 4. Atau kalau misalkan dia di sininya 6, N lebih besar dari 6, berarti kita mulainya dari angka 7. Oke. Kita ke langkah yang pertama. Langkah pertama. Langkah pertama, kita akan mengganti N0-nya itu atau N yang ada di pernyataan ini dengan si N0. N0-nya itu adalah 4. Karena kita mau membuktikan kalau pernyataan ini benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 4. Maka N0-nya kita mulai dari 4. Terus kita tulisin dulu. Pernyataannya kan N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1. Gitu. Nah, kita ganti setiap N yang ada di pernyataan ini dengan 4. Karena N0-nya kita mulai kan dari 4. Berarti kan asalnya N kuadrat jadi 4 kuadrat. Lebih besar sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Itu kan? Nah, terus tinggal kita hitung. 4 kuadrat 16. Lebih besar sama dengan 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. Nah, kita lihat pernyataannya benar apa enggak. 16 lebih besar sama dengan 9. Tapi 16 kan lebih besar dari 9. Maka pernyataan ini atau
PN0 nya kita anggap benar. Karena benar kan? 16 lebih besar dari 9 gitu. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, seperti biasa, seperti langkah-langkah yang sebelumnya, kita asumsikan kalau N sama dengan K-nya benar. Nanti kita tulis dulu kan, N sama dengan K-nya. N sama dengan K itu kan berarti kita mengganti N dengan huruf K. Menjadi K kuadrat lebih besar sama dengan 2K plus 1. Dimana kan tadinya N-nya lebih besar sama dengan 4 nih. Berarti karena N-nya diganti sama K, berarti kita punya K-nya lebih besar sama dengan 4 gitu. Terus kita mau buktikan kalau misalkan kita sudah asumsikan kalau N sama dengan K, berarti kita harus buktikan bahwa N sama dengan K plus 1-nya pun benar gitu. Berarti kita ganti yang asalnya K menjadi K plus 1 ya. Langsung aja. Berarti di sini K plus 1 kuadrat dikuadratkan kan, karena asalnya N kuadrat, berarti jadinya K plus 1 dikuadratkan. Kemudian tanda lebih besar sama dengan, terus ada 2K plus 1, jadinya 2 dalam kurung K plus 1 gitu ya, karena kita mengganti N kan, ditambah 1 tuh. Nah, sampai sini kita mau membuktikan kalau pernyataan ini benar kan, kalau si N sama dengan K plus 1-nya benar. Nah, membuktikannya, kalau sebelum-sebelumnya kan kita bisa langsung kedua ruasnya kan. Nah, kalau yang ini kita hanya membuktikan kalau ruas kiri itu sesuai tandanya dengan ruas yang kanan gitu. Maka kita mau bukti di sini. Asal kita tahu aja kalau misalkan di K plus 1-nya itu, di sini kan ada K plus 1 dikuadratkan nih. Berarti kita mau buktikan dari K plus 1 yang dikuadratkan itu. Kita mulai dari sini. Mau membuktikan kalau si K plus 1 dikuadratkan ini sesuai tandanya dengan lebih besar sama dengan sama yang ruas kanan. Dimana ruas kanannya ini kan 2 kali K plus 1 ditambah 1 gitu. Nah, kalau misalkan kita jabarin ini 2K plus 1, 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1, kalau kita jabarin jadi apa? Jadi 2 kali K, 2K, 2 kali 1 plus 2, di belakangnya ada plus 1 gitu kan, minimal kayak gini. Nanti kalau misalkan bentuknya udah kayak gini, kita tinggal samain aja sama si ruas kanan yang ini. Oke, kita mulai ya, kita mau bukti dimana K plus 1 dikuadratkan, pengen sama kayak yang sebelah sini ya. Kita mulai dari sama dengan dulu aja. Kita uraikan yang asalnya K plus 1 dikuadratkan. Ini jadi apa? Seperti biasa ya, langsung aja. K kuadrat berarti K kuadrat. K dikuadratkan kayak. Terus yang tengah 2 kali 1 kali K plus 2K. Terakhirnya yang belakang dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat hasilnya 1. Oke, sampai sini kita punya K kuadrat, kemudian kita punya 2K, terus kita punya 1. Itu ya. Perhatikan, kalau misalkan kita udah punya K kuadrat, punya 2K, punya 1, kita lihat di pernyataan-pernyataan sebelumnya kita punya apa? Di N sama dengan K, kita punya K kuadrat lebih besar sama dengan 2K plus 1 gitu kan. Nah, di sini juga ada K kuadrat kan. Nah, maka kita bisa ganti si K kuadrat yang ini ganti sama 2K plus 1. Tapi tandanya harus sama kayak ini. Tandanya kan lebih besar sama dengan, karena K kuadratnya lebih besar sama dengan, bukan sama dengan lagi gitu. Jadi kita ganti tandanya jadi lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan apa? Kan 2K plus 1 ya. Kan di sini pernyataannya, berarti di sini tinggal 2K plus 1. Yang ini ya, K kuadrat yang ini. Terus setelahnya gimana? Setelahnya ya tinggal tulis aja, turunin ke bawah. Berarti siapa sisanya? 2K plus 1.
Jadi di sini kita punya 2K plus 1 ditambah 2K plus 1. Jadi ada 2. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, kita kan mau si ruas kanannya itu ada 2K, ada 2, ada 1, gitu kan. Nah, sedangkan yang kita punya ada 2K, ada 1, ada 2K, ada 1 juga. Yang kita belum punya apa kira-kira? Kita kan punya 2K nih, tapi 2K-nya ada 2, biarin. Yang penting salah satunya sudah ada. Terus kita maunya ada 2-nya. Di sini kan ada 1 tambah 1, bisa jadi 2 kan? Kita tulisin dulu nih, sama dengan ya. Karena tandanya kan 2K plus 1 tambah 1-nya kan sama dengan. Tuh, nggak ada yang lebih besar gitu. Berarti kita tulisin 2K, terus 1 tambah 1 kan 2, tambah 2, tambah 2K. Sampai sini kita udah punya 2K ditambah 2, udah sama kan? 2K tambah 2 udah sama. Tinggal yang terakhir adalah, yang belum kita punya adalah angka 1 yang di terakhir ini nih. Tapi Bu, kan tadi udah ada angka 1-nya, kenapa dijadiin 2? Kan biar lebih mudah gitu ya. Kita akhirkan saja si angka 1-nya. Nah, sekarang kita tinggal mau 2K yang ini, angkanya biar jadi angka 1. Gimana caranya ya? Nah, kita mau 2K ini kan jadi 1. Berarti terus tandanya itu kan lebih besar sama dengan ya. Berarti kita anggap kalau 2K ini lebih besar sama dengan 1. Dari mana Bu? Gitu. Nah, kita bisa buktikan aja si 2K ini benar gak lebih besar sama dengan 1. Taunya dari mana? Kita punya K lebih besar sama dengan 4. Kita punya pernyataan kalau pernyataan ini tuh mau dibuktikan kalau misalkan si K-nya itu lebih besar sama dengan 4, atau dimulai dari 4 kan. Nah, karena K-nya lebih besar sama dengan 4, berarti kita bisa asumsikan K-nya itu 4. Berarti kalau misalkan K-nya 4, di sini ya tulis K lebih besar sama dengan 4. Kalau misalkan K-nya 4, kalau 2 terus K-nya 4 berarti 2 kali 4, gitu kan? Berarti berapa? 8 kan? 8 lebih besar sama dengan 1 gak? 8 lebih besar dari 1 kan? Betul kan? Jadi pernyataan 2K lebih besar sama dengan 1 itu benar. Maka kita bisa pakai pernyataan ini gitu. Pakainya dari mana? Pakai si K lebih besar sama dengan 4-nya gitu. Pokoknya semua pernyataan yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya atau pernyataan-pernyataan sebelumnya itu bisa kita pakai dengan alasan yang jelas gitu. Oke, karena tandanya lebih besar sama dengan, maka yang 2K ini kan jadi lebih besar sama dengan 2K plus 2 nya tetap, biarin aja 2K plus 2. Terus kita sudah gantikan 2K yang terakhir ini menjadi 1, asal tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan gitu. Akhirnya kita mendapatkan 2K plus 2 ditambah 1. Biar bentuknya sama kayak yang ini, tinggal dirubah aja kan sama. Berarti 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Kalau kaliin kan sama aja ya, 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Terus terakhirnya ada plus 1. Sehingga terbukti kalau K plus 1 dikuadratkan itu lebih besar sama dengan 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Jadi pernyataannya benar gitu. Nah, sampai sini kita bisa dapetin kesimpulan kayak biasa. Karena P, kalau yang ini ya, karena PN 0 benar dan PK plus 1-nya benar, maka PK atau PN, pernyataan yang N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan 4 adalah benar, terbukti gitu. Boleh ya ditulis ya. Kesimpulan, karena PN 0 dan PK plus 1 benar, nanya gak apa-apa ya, maka PK atau yaitu PN
n kuadrat lebih besar dari sama dengan 2n plus 1 untuk setiap n lebih besar sama dengan 4 benar dan terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita mau buktikan pernyataan 2 pangkat n lebih besar dari n kuadrat untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan 5. Kalau dari soal yang tadi yang pertama, bedanya itu ditanda ya. Kalau yang ini tandanya lebih besar aja, nggak ada sama dengannya. Terus untuk setiapnya dia n lebih besar sama dengan 5 gitu. Oke, kita ke langkah pertama. Langkah 1 ya. Kita n0 nya berarti berapa? 5. Kita ganti setiap n yang ada di pernyataan ganti sama 5. Jadi kan asalnya 2 pangkat n lebih besar dari n kuadrat. Berarti jadinya 2 pangkat 5 lebih besar dari 5 kuadrat. 2 pangkat 5 berapa? 32. 32 lebih besar dari 5 pangkat 2, 25. 32 lebih besar dari 25. Benar kan pernyataannya? Benar. Maka Pn0 benar. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah 2, kita asumsikan kalau n sama dengan k-nya benar. Berarti ganti setiap n jadi k. Jadi 2 pangkat k lebih besar dari k kuadrat dengan n-nya lebih besar sama dengan 5. Salah ya, maksudnya jadi k ya si n-nya, karena n-nya ganti jadi k kan. Jadi k lebih besar sama dengan 5. Oke. Kemudian setelah diasumsikan, kita akan buktikan kalau n sama dengan k plus 1-nya benar. Kita tulisin dulu k plus 1-nya gimana. 2 pangkatnya kan berarti jadi k plus 1. Terus lebih besar dari k plus 1 dikuadratkan gitu. Kita akan buktikan kalau ruas yang kiri 2 pangkat k plus 1 itu sama dengan atau lebih besar dari k plus 1 dikuadratkan. Kita mau buktikan ini kan. Jadi mari kita buktikan. Bukti. Kita tulis yang ruas kiri 2 pangkat k plus 1. Oke. Dari sini, tadi kan kita langsung sama dengan kan. Kalau yang tadi kan k plus 1 dikuadratkan. Terus kita uraikan aja. Sedangkan yang ini cara nguraiinnya gimana? Ini pakai konsep eksponen. Dimana di sini ada 2 pangkat k plus 1. Kalau misalkan yang gitu kan sama aja kayak gini nih. 2 pangkat k plus 1 itu sama dengan 2 pangkat k dikali 2 pangkat 1. Masih ingat kan? Atau contoh yang lain ya. Misalkan 2 pangkat n ditambah m itu sama aja kayak 2 pangkat n dikali 2 pangkat m. Masih ingat kan? Oke. Berarti yang ini sama dengan 2 pangkat k dikali 2 pangkat 1. Oke, sampai sini kita punya 2 pangkat k sama 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat k ini kita lihat lagi di pernyataan sebelumnya nih. Di pernyataan yang atas itu kita punya 2 pangkat k kan. 2 pangkat k-nya aja. 2 pangkat k itu bernilai lebih besar dari k kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan yang ini, 2 pangkat k ini lebih besar dari k kuadrat. K kuadrat. Tapi kan cuma k kuadratnya aja kan, cuma 2k-nya aja, 2 pangkat k-nya aja. Sedangkan 2 yang sisanya yang belakang, karena dia nggak ada di sini, maka kita nggak bisa ganti semuanya. Yang diganti cuma 2 pangkat k-nya aja. Tinggal yang 2-nya kita tulis lagi aja. Jadi di sini 2 pangkat k dikali 2 pangkat 1 lebih besar dari k kuadrat dikali 2 gitu. Ini kan 2 pangkat 1 2 kan. Oke, lanjut. Sampai sini yang ini
K kuadrat dikali 2, itu tulisannya sama aja nggak sih sama 2 dikali K kuadrat? Sama aja kan ya. Oke, sampai sini kita ingat-ingat lagi. Kalau misalkan ada yang gini, 2 dikali sesuatu atau 2 kali X, itu sama aja kayak X-nya ada 2 kan. Jadi kayak X tambah X itu 2X kan ya. Atau X tambah X tambah X, itu kan X-nya jadi 3, berarti jadi 3X gitu. Itu kan sama aja kayak 3 kali X atau 3X. Jadi X tambah X tambah X. Ini pun sama. Kalau misalkan 2K kuadrat, berarti itu bernilai sama dengan K kuadratnya ada 2, atau K kuadrat ditambah K kuadrat. Oke, terus kenapa harus dirubah jadi tambah? Karena kita mau si pernyataannya itu kan ada K ditambah 1 dikuadratkan. Kita membutuhkan sesuatu yang ditambahkan. Atau kalau misalkan kalian lupa lagi, di sini itu kan maunya jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, atau uraian dari K plus 1 kuadratnya. Nah, kita kan udah punya nih K kuadratnya, tapi kita belum punya 2K tambah 1-nya. Jadi, kita membutuhkan tanda tambah. Sehingga yang asalnya 2 kali K kuadrat, kita rubah jadi penjumlahan. Dimana yang asalnya 2K kuadrat itu sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat. Karena sifat yang tadi ya, gitu. Oke, kita tulis. Jadi, sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat. Oke, gitu. Sampai sini kita udah punya K kuadrat. Udah punya tanda tambah juga. Terus ada lagi K kuadrat. Sekarang kita tinggal rubah K kuadrat yang satunya biar jadi 2K tambah 1. Tapi kan ini ada 2 ya. Tenang, nanti kita temukan solusinya. Kita mulai dulu dari K yang ini ya. Kalau K yang kuadrat ini udah ada kan, udah sama. Tinggal K kuadrat yang ini kita mau rubah jadi 2K dulu. Cara rubahnya gimana? Oke, kita punya beberapa pernyataan. Di sini kan ada K-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, kita tulis di sini K kuadrat, karena K lebih besar sama dengan 5. Ini ya, menurut pernyataan ini kan, K lebih besar sama dengan 5, maka K kuadrat itu bisa berlaku lebih besar sama dengan berapa K? Coba lihat di sini. Di sini kan K lebih besar sama dengan 5. Kalau misalkan ruas yang ini nih, kita kaliin K biar jadi K kuadrat itu kita kaliin K kan. Jadi K kali K kuadrat. Berarti kalau misalkan yang kiri kali K, yang kanan juga coba kita kali K. Jadi 5K. Biar adil gitu maksudnya. Kan kita mau coba-coba nih ya, masuk gak? Kita buktiin dulu. Bener gak K kuadrat lebih besar sama dengan 5K? Kalau K-nya itu dimulai dari 5, berarti kita coba masukin 5. 5 kuadrat. Karena K-nya 5, jadi 5 kuadrat lebih besar sama dengan 5K. 5 kali K-nya 5. 5 kuadrat 25. 5 kali 5, 25. Ada tanda sama dengan di sini? Berarti dia berlaku kan? Maka pernyataan ini bisa kita pakai. Kita bisa menemukan solusi. Karena tandanya lebih besar sama dengan, berarti kita ganti di sini lebih besar sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat yang ini kita ganti sama 5K. 5K. Gitu. Terus kita maunya apa? 2K plus 1 kan? Dari 5K bisa nggak dipecah? Bisa. Dipecahnya jadi, kalau 5K biar ada 2K-nya, berarti dipecah jadi berapa? 2K ditambah berapa yang hasilnya 5K. Sama dengan dulu boleh ya. K kuadrat ditambah, karena yang di depannya 2K jadi 2K ditambah 2K tambah berapa yang hasilnya 5K? 3K. Jadilah K kuadrat tambah 2K tambah 3K. Gitu. Sama kan kayak yang ini, K kuadrat tambah 5K sebenarnya. Oke. Sekarang kita mau si 3K yang ini menjadi 1 kan, angka 1. Caranya kita pakai lagi yang yang K sama dengan 5 itu. K atau K lebih besar sama dengan 5. Tadi mah kan kita kaliin si K ini sama K lagi biar jadi K kuadrat, karena kita mau rubah K kuadrat.
Berarti kalau K yang ini kan di sini adanya 3K. Kita mau rubah 3K. Berarti K lebih besar sama dengan 5. K yang di sebelah kiri ini kita kaliin sama angka 3. 3K. Berarti kan sama aja kayak 3 kali K gitu. Atau K kali 3. Berarti yang sebelah kanannya kita kaliin 3 juga. Lebih besar sama dengan 5 kali 3 berapa? 15. Tapi tandanya kan lebih besar sama dengan. Nah, kita balik lagi. Tadi kan di pernyataannya nggak ada sama dengannya, atau lebih besar aja. Maka kita boleh dong tulisnya di sini lebih besar aja. Boleh banget. Karena kita butuhnya kan lebih besar aja. Dan udah terakhir nih ya. Lebih besar dari berapa? Kita maunya angka 1. Berarti kita tulis aja angka 1. Terus kita buktiin deh. 3K lebih besar sama dengan 15 lebih besar dari 1. Ini kan 3 kali K berarti sama aja kayak 3 kali 5 gitu. Lebih besar sama dengan 15. 3 kali 5, 15. 15 lebih besar sama dengan 15. Tetap berlaku kan? Karena 15 sama dengan 15. Terus yang sebelah sininya, 15 lebih besar dari 1. Bener dong. Maka pernyataan ini benar. Maka pernyataannya bisa dipakai gitu maksudnya. Tuh. Berarti kita ganti nih tandanya jadi lebih besar. K kuadrat ditambah 2K ditambah si 3K-nya lebih besar dari 1 kan? Karena kalau misalkan kita punya nih, kalau misalkan 3K lebih besar sama dengan 15 lebih besar dari 1. Kita bisa kita nulisnya boleh langsung 3K lebih besar dari 1. Jadi sama aja maksudnya kayak kalau misalkan ada A lebih besar dari B lebih besar dari C, maka berlaku A lebih besar dari C. Tuh, gitu. Atau kalau mau lihat pakai angka nih, misalkan 5 lebih besar dari 4 lebih besar dari 3. Sama aja kan, 5 lebih besar dari 3. Betul dong. Betul ya. Berarti di sini lebih besar dari K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Terus kalau mau bentuknya sama kayak ini, ya tinggal ganti aja. Jadi 2 pangkat K plus 1 itu lebih besar dari K plus 1 dikuadratkan. Gitu, benar deh. Atau terbukti kalau yang ini pernyataannya benar. Gitu. Kesimpulannya bisa tulis sendiri ya.